Di pesisir Jawa Timur, wilayah yang dikenal memiliki jaringan perairan yang luas dan beragam, kegiatan ekonomi maritim mendominasi kehidupan masyarakat. Namun di balik geliat ekonomi ini, terdapat aktivitas yang meresahkan dan mengancam keamanan nasional, yakni pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri, khususnya ke Kamboja. Fenomena ini memicu perhatian serius dari aparat intelijen yang bertugas mengawasi dan memberantas praktik sindikat pengiriman TKI ilegal. Wilayah CAS. Pesisir di sekitar Kabupaten Gresik dan Lamongan menjadi fokus pengintaian oleh tim intelijen. Dari hasil analisis awal, terdapat indikasi aktivitas mencurigakan berupa mobilisasi sejumlah rumah apung yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian sekaligus pusat operasi sindikat. Rumah apung ini bukan sekadar tempat tinggal terapung di atas air, melainkan berfungsi sebagai basis logistik dan komunikasi yang sulit dijangkau oleh aparat kepolisian biasa. Keberadaannya yang terapung membuat sindikat dapat dengan mudah mengelabui patroli keamanan dan menghindari pengawasan darat. Tim intelijen mulai melakukan pemantauan intensif sejak 3 bulan sebelum operasi penggerebekan. Pengintaian dilakukan secara rahasia dengan metode pengawasan visual dan elektronik, termasuk penggunaan drone dan kamera pengintai. Mereka memetakan aktivitas yang terjadi di sekitar rumah apung, mengamati kedatangan dan keberangkatan perahu kecil yang diduga membawa TKI ilegal menuju jalur penyeberangan gelap menuju Kamboja. Selama proses pengintaian, ditemukan pola tertentu yang menguatkan dugaan bahwa rumah apung ini memang menjadi pusat koordinasi. Setiap malam, sejumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 terlihat mengantarkan orang ke pelabuhan kecil yang berjarak beberapa kilometer dari rumah apung. Dari situ, para TKI ilegal diangkut menggunakan perahu-perahu kecil yang mengarungi jalur-jalur perairan sempit untuk menghindari patroli keamanan laut. Data intelijen juga mengungkapkan bahwa sindikat pengiriman TKI ini memiliki jaringan yang cukup rapi dan terorganisir. Mereka menggunakan kode komunikasi khusus dan sistem pembayaran yang tersembunyi. Sindikat memberikan insentif finansial yang besar kepada para pelaku di lapangan, yakni sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk setiap TKI yang berhasil diberangkatkan secara ilegal. Besarnya jumlah ini menjadi daya tarik tersendiri dan memperkuat motivasi mereka menjalankan aktivitas ilegal tersebut meskipun risiko hukum tinggi. Tidak hanya itu, tim intelijen juga mengidentifikasi adanya kolaborasi antara sindikat dan beberapa oknum aparat yang melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini. Hal tersebut menambah kompleksitas penyelidikan karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kebocoran informasi yang dapat menggagalkan operasi penggerebekan. Setelah pengumpulan data yang matang dan verifikasi silang, tim intelijen menyimpulkan bahwa rumah apung yang terletak di perairan Desa Tambakrejo, Kabupaten Lamongan, adalah lokasi strategis yang tepat untuk dilakukan operasi. Rumah apung tersebut berdiri di atas rakit kayu yang kokoh dengan fasilitas yang cukup lengkap, termasuk ruang penyimpanan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen palsu dan alat komunikasi. Rumah apung ini juga dilengkapi dengan beberapa perahu motor yang siap digunakan untuk membawa TKI ilegal ke lokasi penyeberangan di wilayah perbatasan. Kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau membuat rumah apung ini menjadi tempat persembunyian ideal bagi sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal. Selama masa pengintaian, tim juga mencatat adanya pergerakan yang semakin sering dari para anggota sindikat yang melakukan pengawasan bergiliran di sekitar rumah apung. Mereka terlihat menggunakan sistem penjagaan yang ketat dengan menempatkan beberapa orang sebagai lookout untuk mengantisipasi kedatangan aparat keamanan. Berdasarkan seluruh informasi ini, aparat intelijen menyadari bahwa operasi penggerebekan harus dilakukan dengan perencanaan yang sangat detail dan koordinasi yang sempurna. Pengintaian yang panjang dan melelahkan menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa operasi nanti dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan korban yang tidak perlu dan dapat menumpas seluruh jaringan sindikat secara tuntas. Pengintaian ini tidak hanya mengungkap lokasi rumah apung yang menjadi markas sindikat, tetapi juga memberi gambaran lengkap mengenai modus operandi mereka, jumlah personel yang terlibat, hingga pola pembayaran yang memperlihatkan besarnya keuntungan yang didapat dari praktik ilegal tersebut. Hal ini menjadi bekal penting bagi aparat untuk menyiapkan langkah strategis dalam memberantas sindikat pengiriman TKI ilegal di Jawa Timur. Setelah proses pengintaian yang intensif dan pengumpulan data yang komprehensif selama 3 bulan, aparat intelijen di Jawa Timur memasuki fase persiapan penggerebekan. Tahapan ini menjadi salah satu momen paling krusial dalam upaya pemberantasan
Sindikat pengiriman TKI ilegal yang beroperasi di rumah apung di perairan Desa Tambakrejo, Kabupaten Lamongan. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada ketelitian perencanaan dan koordinasi antar satuan intelijen yang terlibat. Rencana penggerebekan disusun oleh Tim Intelijen Keamanan Daerah, Intelkamda, dengan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk Kepolisian Daerah Jawa Timur, Badan Intelijen Negara Daerah, BINDA, serta aparat dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja. Komunikasi antar lembaga dijaga sangat ketat dengan protokol keamanan tinggi untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat membahayakan operasi. Sebagai langkah awal, tim menyusun peta operasi yang detail meliputi analisis medan, waktu terbaik pelaksanaan penggerebekan, serta jalur evakuasi. Medan operasi berupa wilayah perairan dengan kondisi geografis yang kompleks, mengharuskan pasukan untuk dilengkapi dengan peralatan khusus seperti kapal patroli cepat, alat komunikasi tahan air, dan perlengkapan keselamatan pribadi. Seluruh anggota pasukan intel yang akan terlibat dalam operasi ini menjalani briefing intensif yang membahas hasil pengintaian, informasi intelijen terbaru, serta protokol pengamanan saat menghadapi potensi perlawanan. Rencana taktis juga mencakup pembagian tugas secara rinci mulai dari tim pendarat, tim penggeledahan, tim penjaga jalur evakuasi, hingga tim medis yang siap siaga jika terjadi insiden. Pasukan intel juga mempersiapkan alat bantu teknologi tinggi, seperti drone pengintai yang akan membantu memantau area dari udara selama operasi berlangsung. Kamera termal juga disiapkan untuk mengidentifikasi aktivitas di dalam rumah apung saat malam hari atau saat visibilitas rendah. Teknologi ini menjadi kunci penting untuk mengantisipasi adanya penyergapan balik dari sindikat. Persiapan tak hanya menyangkut aspek teknis tetapi juga strategi psikologis. Pasukan intel diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian emosi dan sikap profesional agar penggerebekan berjalan lancar tanpa menimbulkan kepanikan berlebihan di antara warga sekitar maupun para TKI ilegal yang menjadi korban. Penanganan korban dilakukan dengan standar kemanusiaan tinggi sesuai protokol perlindungan tenaga kerja migran. Selain itu, aparat juga mempersiapkan dokumen resmi dan koordinasi dengan instansi sosial untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi para TKI yang ditemukan selama operasi. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani masalah kemanusiaan yang timbul dari praktik pengiriman tenaga kerja ilegal. Dalam hal keamanan, operasi ini menghadapi risiko tinggi karena sindikat diperkirakan akan memberikan perlawanan, baik secara fisik maupun dengan cara lain seperti melakukan sabotase atau melarikan diri menggunakan perahu cepat. Oleh karena itu, pasukan intel dilengkapi dengan perlengkapan lengkap, termasuk rompi anti peluru dan alat komunikasi dua arah yang terintegrasi. Untuk mencegah kebocoran, operasi ini dijalankan dalam sistem tertutup dengan jumlah personel yang dibatasi. Hanya pejabat dan anggota yang benar-benar diperlukan yang diberi akses informasi lengkap. Sistem komunikasi juga diamankan dengan enkripsi sehingga tidak dapat disadap oleh pihak luar. Pada hari pelaksanaan, tim intel mulai bergerak dini hari untuk memanfaatkan kondisi minimnya aktivitas di sekitar lokasi rumah apung. Kapal patroli bergerak dengan kecepatan optimal menuju titik koordinat yang telah ditentukan. Tim pendarat bersiap untuk turun secara cepat dan melakukan penyisiran. Semua aspek teknis dan taktis sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar operasi bisa berjalan secara simultan. Tim penggeledahan masuk ke dalam rumah apung dengan sistem sweep yang sudah dilatih sebelumnya untuk memastikan tidak ada celah bagi sindikat untuk melarikan diri atau menghancurkan barang bukti. Operasi penggerebekan ini juga didukung oleh tim intel yang berada di darat untuk memantau pergerakan di sekitar pelabuhan kecil tempat kendaraan bermotor dan perahu kerap berputar mengangkut calon TKI ilegal. Mereka melakukan pengamanan jalur keluar masuk dan mengantisipasi adanya penghadangan dari luar. Dalam rangka memastikan keberhasilan operasi, juga dilakukan simulasi penggerebekan beberapa kali sebelum hari H, sehingga semua anggota memahami peran dan prosedur yang harus dijalankan. Simulasi ini meliputi kondisi darurat seperti kebakaran, perlawanan bersenjata, hingga evakuasi korban. Koordinasi lintas lembaga juga mengatur agar pasca penggerebekan para korban TKI ilegal dapat segera diproses dengan protokol perlindungan tenaga kerja migran. Mereka akan ditempatkan di tempat penampungan sementara dan mendapat pendampingan hukum serta medis. Seluruh rangkaian persiapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas sindikat pengiriman TKI ilegal yang telah lama meresahkan masyarakat dan merugikan negara. Dengan modal data intelijen yang kuat dan dukungan teknologi serta sumber daya manusia yang memadai, operasi penggerebekan direncanakan berlangsung dengan tingkat keberhasilan maksimal. Pada hari yang telah ditentukan,
operasi penggerebekan rumah apung di perairan Desa Tambakrejo, Kabupaten Lamongan, resmi dimulai dengan koordinasi dan persiapan matang yang telah dilakukan selama berbulan-bulan. Pagi yang masih gelap menjadi saksi gerakan pasukan intel yang bergerak cepat dan terorganisir menuju titik sasaran. Keheningan udara pagi diiringi suara halus mesin kapal patroli yang melaju di atas ombak tenang, menandakan dimulainya misi berat ini. Tim intel yang terbagi dalam beberapa kelompok bergerak menggunakan kapal patroli berkecepatan tinggi dengan tujuan utama rumah apung yang selama ini menjadi markas sindikat pengiriman TKI ilegal. Kondisi cuaca yang cukup mendukung mempermudah manuver kapal, walaupun perairan di sekitar lokasi dikenal memiliki arus yang cukup kuat dan banyak jalur sempit yang memerlukan ketelitian navigasi. Setibanya di lokasi, tim pendarat segera melakukan penyusupan ke rumah apung dengan metode yang telah dilatih sebelumnya. Mereka memasuki struktur terapung tersebut melalui tangga yang menghubungkan kapal patroli dengan rumah apung, berhati-hati menghindari gangguan dan perlawanan yang mungkin muncul dari para sindikat yang berada di dalam. Rumah apung yang cukup luas itu terdiri dari beberapa ruang tertutup yang diduga dipakai sebagai tempat penyimpanan dokumen palsu, alat komunikasi canggih, dan ruang tunggu bagi para calon TKI ilegal. Saat penggeledahan berlangsung, tim menemukan sejumlah dokumen yang mencurigakan berupa paspor dan dokumen perjalanan yang diduga palsu. Dokumen tersebut diduga kuat digunakan sebagai alat utama sindikat dalam mengelabui petugas imigrasi dan memuluskan proses keberangkatan TKI ilegal ke Kamboja. Selain itu, ditemukan pula sejumlah ponsel dan perangkat komunikasi lain yang digunakan untuk mengatur jadwal keberangkatan serta koordinasi antar anggota sindikat di berbagai lokasi. Di luar rumah apung, tim pengamanan jalur evakuasi menjaga ketat seluruh akses keluar masuk, memastikan tidak ada pihak yang bisa melarikan diri atau melakukan gangguan terhadap jalannya operasi. Mereka juga memantau dengan seksama pergerakan perahu-perahu kecil yang biasanya digunakan untuk mengangkut para TKI dari daratan menuju rumah apung, serta jalur penyeberangan ilegal yang berada di perbatasan laut. Penggerebekan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Pada beberapa kesempatan, anggota sindikat mencoba melakukan perlawanan dengan melemparkan benda-benda keras ke arah pasukan intel. Namun dengan persiapan yang matang dan perlengkapan lengkap, tim intel berhasil meredam perlawanan tanpa insiden serius yang membahayakan keselamatan anggota. Selama operasi, tim medis juga bersiaga untuk memberikan pertolongan pertama apabila ada anggota tim atau korban yang mengalami luka-luka. Keberadaan tim medis menjadi bagian penting dari protokol keamanan yang diterapkan demi menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Salah satu temuan signifikan dalam penggerebekan ini adalah adanya bukti pembayaran yang sangat besar yang diterima oleh anggota sindikat yang bertugas mengurus pengiriman setiap TKI ilegal. Dokumen keuangan yang ditemukan menunjukkan transaksi pembayaran sebesar 50 juta rupiah per bulan untuk setiap TKI yang berhasil diberangkatkan. Angka ini mengungkapkan besarnya keuntungan finansial yang diperoleh dari aktivitas ilegal ini, sekaligus menegaskan mengapa sindikat tersebut begitu gigih menjalankan operasi meskipun risiko hukum sangat tinggi. Setelah penggeledahan selesai, seluruh barang bukti, termasuk dokumen palsu, perangkat komunikasi, alat transportasi, dan dokumen keuangan, diamankan untuk dianalisis lebih lanjut di markas intelijen. Para anggota sindikat yang berhasil diamankan dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lanjutan. Sementara itu, para TKI ilegal yang ditemukan di lokasi diberikan pendampingan medis dan perlindungan sesuai protokol kemanusiaan. Operasi ini juga membuka fakta baru mengenai jaringan sindikat yang sangat luas dan terstruktur. Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa rumah apung tersebut hanyalah salah satu dari beberapa titik operasi sindikat di wilayah Jawa Timur. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat untuk memperluas pengawasan dan memberantas seluruh jaringan yang terlibat. Dalam proses evaluasi pasca operasi, aparat intelijen menilai keberhasilan penggerebekan ini sebagai langkah penting dalam mengurangi praktik pengiriman TKI ilegal yang selama ini merugikan negara dan membahayakan warga Indonesia. Namun, mereka juga menyadari bahwa operasi ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang dalam memberantas sindikat yang semakin canggih dan licik. Setelah operasi penggerebekan rumah apung di perairan Desa Tambakrejo, Kabupaten Lamongan selesai dilaksanakan, proses lanjutan yang melibatkan berbagai instansi resmi segera dimulai. Langkah ini menjadi tahap krusial dalam memastikan bahwa seluruh elemen sindikat pengiriman TKI ilegal dapat ditindak secara hukum dan bahwa para korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang memadai. Segera setelah penangkapan dan pengamanan barang bukti, aparat intelijen melakukan analisis mendalam,
terhadap semua data dan dokumen yang ditemukan di lokasi. Tim khusus dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara untuk menelusuri aliran dana yang terkait dengan pembayaran 50 juta rupiah per bulan kepada anggota sindikat. Jejak transaksi keuangan ini membuka jaringan yang lebih luas dan menunjukkan keterlibatan sejumlah oknum yang memiliki posisi strategis di berbagai wilayah, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di tingkat nasional. Salah satu fokus utama adalah memastikan proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para pelaku yang sudah diamankan. Penyidik dari Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiapkan berkas perkara lengkap dengan dukungan bukti-bukti kuat berupa dokumen palsu, komunikasi elektronik, hingga barang bukti fisik yang dikumpulkan saat penggerebekan. Penanganan kasus ini menjadi prioritas karena melibatkan sindikat dengan modus operasi yang sangat sistematis dan merugikan banyak pihak, khususnya para tenaga kerja migran yang menjadi korban penipuan. Selain itu, para TKI ilegal yang ditemukan selama penggerebekan langsung mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Mereka diberikan tempat penampungan sementara, pendampingan psikologis, dan bantuan medis untuk memastikan kondisi kesehatan mereka stabil setelah menjalani proses berbahaya sebelum sampai di rumah apung. Program reintegrasi sosial juga disiapkan untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal di daerah asal, dengan berbagai pelatihan keterampilan agar tidak mudah menjadi korban kembali. Dampak sosial dari penggerebekan ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya warga desa, Tambakrejo dan wilayah pesisir Lamongan. Banyak warga yang selama ini merasa resah dan curiga terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar rumah apung menyambut baik tindakan tegas aparat. Namun, di sisi lain, ada pula kekhawatiran terkait kemungkinan adanya balas dendam dari sindikat yang memiliki jaringan luas dan kuat. Oleh karena itu, aparat keamanan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Penggerebekan rumah apung ini juga memicu diskusi lebih luas di kalangan pemerintah daerah dan pusat mengenai pentingnya penguatan regulasi serta pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja migran. Pemerintah semakin menyadari bahwa fenomena TKI ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang memerlukan pendekatan terpadu. Rencana pembentukan task force khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara mulai dibahas untuk mengantisipasi modus baru yang mungkin dikembangkan oleh sindikat. Dari sisi penegakan hukum, operasi ini menjadi contoh keberhasilan sinergi antar lembaga intelijen dan aparat keamanan dalam memberantas jaringan kejahatan transnasional. Namun, aparat juga mengakui bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, mengingat sindikat terus beradaptasi dengan metode baru dan menggunakan teknologi canggih untuk mengelabui petugas. Oleh karena itu, pengembangan teknologi intelijen serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas agar operasi serupa bisa lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, operasi penggerebekan ini tidak hanya berhasil menghentikan aktivitas ilegal di rumah apung tersebut, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi aparat dan pemerintah dalam menangani sindikat pengiriman TKI ilegal. Kesadaran akan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan semakin menguat, dengan fokus pada perlindungan korban dan pemberantasan jaringan kriminal secara menyeluruh. Seiring waktu, hasil dari penggerebekan ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu daerah rawan praktik pengiriman TKI ilegal. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi aparat untuk terus meningkatkan kinerja dan koordinasi dalam menghadapi kejahatan serupa yang mungkin terjadi di masa depan.